Hello, welcome back to my YouTube channel bersama aku Akbar Hena. Nah, berbeda dengan video-video yang sebelumnya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang sejarah awalnya aku menggeluti bisnis atau hobi henna ini. Jadi kalau di video-video sebelumnya itu ada tutorial dan juga ada kegiatan-kegiatan workshop aku. Nah, di sini aku akan cerita full tentang gimana sih awalnya aku kenal sama seni henna ini dan kenapa aku tertarik untuk menjalaninya. Langsung aja kita mulai dari poin pertama. Nah, di tahun 2007-2008 itu aku mulai obses banget sama yang namanya henna karena aku ngerasa ada sesuatu yang unik dari film Ayat-Ayat Cinta yang pertama, di mana ada karakter Aisyah yang diperankan oleh Rianti Cartwright dan dia memakai ukiran henna di tangannya. Jadi dari situ aku bener-bener obses untuk cari tahu apa sih sebenarnya henna, gimana sih seni henna ini. Dari sekedar film, inspirasi emang bisa datang dari mana aja. Cuman aku coba mengembangkan obsesi aku untuk mencari tahu lebih lanjut tentang si henna yang dipakai sama si Aisyah ini. Jadi kalau seni henna sendiri aku taunya udah lama, tapi karena film ini jadi aku obses coba gambar pakai spidol gitu, spidol warna, terus pakai pulpen boxy atau pulpen yang sejenisnya yang tebel-tebel itu yang biasa untuk nulis di kertas biasa, sampai aku coba untuk investigasi dan juga nyari henna-henna yang dijual di toko-toko kayak gitu. Rasa penasaran aku makin tumbuh luar biasa. Jadi ketika aku ada sih beberapa jenis-jenis henna yang aku punya di rumah, cuman menurut aku itu nggak sesuai sama ekspektasi dari segi warna dan juga ketahanannya. Nah, aku coba mengelilingi kampung-kampung Arab yang menjual berbagai macam oleh-oleh haji, toko-toko herbal, dan juga minimarket Arab ataupun India. Itu cari semua jenis henna dan aku coba beli semuanya. Saat itu mungkin aku masih sekitar kelas 1 SMA, pokoknya baru lulus SMP, baru masuk SMA kelas 1, dan aku sekepo itu sama yang namanya bahan-bahan henna. Jadi aku harus tahu nih apa yang ngebedain henna dengan tato temporary yang kita sering jumpain kayak di pantai-pantai atau di kota tua, kan banyak tuh yang diukir-ukir gitu tangannya pakai temporary tato. Untuk eksperimennya, untuk eksekusinya itu aku mulai dari tangan sendiri dan juga tangan teman-teman aku di sekolah. Jadi kayak di belakang dan depan kursi aku itu jadi korban utama, serta tangan keluargaku sendiri kayak tangan adikku, tangan mamaku. Semuanya coba aku gambarin tangan mereka dengan ukiran yang seadanya. Nah, dari mana inspirasi ukirannya itu datang? Inspirasi ukirannya itu aku dapetin dari sosial media. Dulu tuh mungkin gak sebanyak sekarang, jadi masih zaman-zamannya Friendster. Jadi aku cari di Friendster dan juga di Google henna design. Aku print, aku pelajarin gimana sih ukiran-ukiran henna, dan ternyata memang identik dengan ukiran bunga-bungaan, bukan dengan ukiran objek kartun atau hewan kayak seni tato atau temporary yang biasa kita lihat. Dari eksekusi di tangan itu, setiap hasil hennanya aku coba foto dan upload di Friendster. Pokoknya inget banget itu zaman-zaman Friendster, belum ada Facebook, belum ada Instagram kayak sekarang. Kalaupun Facebook itu kayaknya masih mainan orang-orang bule, Instagram masih mainan orang-orang bule dan belum populer di Indonesia. Nah, aku nggak banyak sih nguploadnya, cuman beberapa. Cuman dari situ pas udah nyoba main Facebook, upload di Facebook, ternyata ada aja panggilan tuh dari mulut ke mulut kayak tantenya temen yang punya jasa bridal service, dia punya kayak penyewaan alat pesta, make up dan juga baju. Itu coba kontak aku untuk ngehenain kliennya pertama kali. Ngehenain dia dulu, namanya Teh Eva. Hai Teh Eva, apa kabar? Semoga masih ingat. Sama Teh Eva tuh dulu, sama Teh Eva dan Riri. Itu Riri teman satu kelas aku. Hai Riri, apa kabar? Jadi dari situ awalnya, dari mereka, dan menyebar dari mulut ke mulut, dari klien ke klien, sampai banyak banget dokumentasi yang aku upload di Facebook. Dan dulu tukang henna tuh belum apa ya, belum sebanyak sekarang sih, jadi mungkin orang masih susah nyarinya dan masih nggak tahu harus pakai henna di mana untuk henna pernikahan. Jadi kalau dibilang cita-cita, iya, salah satu cita-cita aku punya dua cita-cita, yaitu jadi dokter hewan dan juga jadi pelukis. Tapi nggak pernah nyangka yang namanya jadi pelukis itu yaitu pelukis henna. Dari dulu aku cuma taunya jadi pelukis adalah pelukis kanvas yang kayak ya biasa, ngelukis di kanvas kemudian dijual-jualin hasil lukisannya. Tapi ternyata
pas kenal henna ini kok menjadi satu hobi. Aku nganggapnya masih hobi karena aku masih sekolah, gak kepikiran untuk kerja yang menghasilkan uang. Jadi hobi yang menghasilkan uang. Dulu ingat banget awal ngehenna itu untuk pengantin dimulai dari 100.000, dan untuk teman-teman di sekolah kayak cuman iseng-iseng gambar-gambar kayak gitu, mereka aku kenain tarif mulai dari 5.000 sampai 25.000 tergantung dari tingkat kerumitan desainnya. Nah, di sekolah itu juga menjadi awal mula nama Akbar Henna muncul, karena ada beberapa nama orang yang namanya Akbar. Tapi karena aku ikut kegiatan organisasi kayak Rohis dan juga OSIS, jadi untuk mengkampanyekan diri aku, Akbar yang mana nih? Akbar yang Henna, jadi namanya Akbar Henna. Kemudian aku mengganti semua nama sosmed dari nama asli menjadi nama Akbar Henna. Itulah tercipta kenapa brand Akbar Henna ini muncul. Simple sih, Akbar Henna. Jadi Akbar yang tukang henna gitu. Jadi nggak henna by Akbar Henna atau yang lain-lain, cuman Akbar Henna. Langkah berikutnya setelah aku semakin menggeluti hobi ini, karena aku melihat ada peluang bisnis di dalamnya, yaitu aku terus mengupgrade skill dan juga pengetahuan aku di bidang henna. Jadi dari mulai desain-desainnya, kemudian bahan-bahannya, itu aku beli semua jenis henna, dari henna instan, henna natural, kemudian pewarna rambut. Dulu itu sempet pakai pewarna rambut, henna rambut, dan juga pewarna rambut yang ya mungkin teman-teman juga tahu apa itu yang dipakai. Nggak mungkin aku sebutin di sini. Itu desain-desainnya aku praktis, aku latihan. Jadi bikin di satu kertas, aku cetak tangan aku sendiri. Jadi tangan ini dicetak di kertas HVS, pola tangan. Nah, dari pola itu aku ukir pakai spidol sehingga hasilnya jadi banyak. Jadi ada beberapa katalog, satu clippingan gitu, isinya katalog gambar-gambar henna semua, dari yang tingkat kerumitannya yang biasa aja, yang simple, sampai yang bener-bener rumit menurut aku pada saat itu. Karena aku orangnya kalau udah obses sama sesuatu itu harus gali terus, dalemin terus, dan aku yakin apa yang aku kerjakan saat itu bisa menjadi bekal yang nggak tahu kapan itu akan menjadi sebuah keberhasilan. Anyway, buat teman-teman yang tahu dan masih ingat nih jenis henna yang kamu pakai saat pertama kali kamu ngehenna, silahkan tulis di kolom komentar. Mana tahu mereknya samaan, dan itu nggak boleh dilupain karena dia menjadi awal mula dimana kita menjadi seorang tukang henna atau henna artist. Oke, berlanjut ke masalah katalog, yang secara nggak sengaja dari hasil latihan itu aku kumpulin sehingga menjadi satu katalog yang aku bawa. Dulu aku masih bawa katalog itu kalau ngehenna, ditawarin nih ke klien, jadi mau pakai gambar yang mana, dari yang simple sampai yang lumayan rumit gitu. Jadi ada beberapa opsi untuk mereka pilih. Selain belajar secara otodidak, aku juga sharing sama beberapa teman-teman henna artis yang aku kenal di sosial media, di Facebook saat itu, dari yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, aku coba ngobrol santai sama mereka tentang apa sih henna, kalau kamu tuh pakai jenis apa, tapi nggak secara to the point ya. Jadi aku nanya dengan sopan, dengan salam, bagaimana caranya ngehenna atau gimana sih cara ngeracik henna gitu. Jadi menambah pertemanan, dan aku berinisiatif untuk bikin Facebook group gitu, Facebook group yang isinya para henna artis yang ada di Indonesia. Dulu namanya Henna Artis Indonesia. Itu aku yang bikin dengan tujuan aku pengen punya teman, kok ada nggak ya ternyata di Indonesia ini yang henna-hennaan gitu, dan yang laki-laki, karena rata-rata digelutin sama para perempuan-perempuan dan yang keturunan Timur Tengah, yang keturunan Arab, jamaah, sedangkan aku laki-laki sendiri. Jadi sempat agak minder karena seni ini identik digelutin sama perempuan, tapi karena aku udah suka banget sama seni henna ini, tujuan aku adalah belajar, cari teman untuk belajar, untuk sharing. Nah, aku bikinlah Facebook fanpage itu. Ada kenal sama yang namanya Rada Mendy. Ayo, siapa yang tahu dengan Rada Mendy? Kalau teman-teman henna artis pasti tahu. Kemudian ada Mbak Dian Rosyanti, ada Siska Syahena, terus ada Barbie Ima, ada Dewi Masito gitu. Aku ingat ada beberapa lagi kayak Masna Hanum, dan juga teman-teman henna artis yang ada di Pulau Jawa. Banyak banget tuh dari Pulau Jawa, dan juga terutama di Jawa Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak banget henna artisnya. Singkat cerita, intinya dari perjalanan sosial media untuk mengembangkan bisnis henna dan juga nyari tahu tentang seni henna lebih dalam lagi,
Dan aku bekerja sama beberapa event organizer, wedding organizer, makeup artist kayak Sanggar Rumah Manten Feni Rahman, terus Uniayang gitu. Itu aku ingat banget sama mereka berdua. Terus ada Teva yang tadi aku bilang, dan beberapa MUA yang sampai sekarang sebenarnya masih sering kerjasama dan keep contact untuk urusan henna gitu. Ya itulah, aku gelutin dari yang sekedar jasa henna, ternyata henna ini bisa dikembangkan menjadi sebuah lifestyle di mana orang-orang hanya pakai henna saat itu untuk pernikahan, tapi ternyata kebutuhannya berubah. Kebutuhannya berubah tuh maksudnya nggak cuma orang yang mau nikah yang pakai henna, ternyata kayak beberapa occasion seperti wisuda, henna for it, atau malam takbiran sebelum besoknya lebaran. Untuk yang lebaran ini pasti pada pakai henna, itu banyak banget yang datang ke rumah. Lalu untuk birthday party, foto shoot, liputan di beberapa media TV, media cetak, dan juga radio. Waktu itu ada juga dari radio dari Padang sampai telepon aku untuk liputan via telepon gitu. Nah dari situ berkembang dan aku mulai yakin kalau ya di sini passion aku. Jadi untuk menjalani bisnis henna ini menjadi sebuah hobi henna ini menjadi sebuah bisnis yang aku coba terapkan beberapa standarisasi, kayak mulai price list dan juga mental sebagai seorang pebisnis, yaitu harus punya standarisasi dan juga ketentuan-ketentuan kalau misalnya orang mau booking jasa henna kamu. Ya, itulah dia perjalanan singkat aku dimana awalnya aku memulai dan juga mengenal seni henna hingga menjadi sebuah profesi dan juga bisnis. Nah, untuk teman-teman nih yang punya pengalaman seputar seni henna, gimana awalnya kalian memulai bisnis henna, menyukai seni henna ini, silahkan komen di bawah ini, tulis pengalaman kalian. Terus jangan lupa untuk like dan juga subscribe video ini, share ke semua sosial media kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!